9. Ingatlah hari ketika kami menghadirkan seseorang saksi rasul kepada setiap umat dari kalangan mereka sendiri, dan kami mendatangkan engkau Nabi Muhammad menjadi saksi atas mereka. Kami turunkan kitab Al-Quran kepadamu untuk menjelaskan segala sesuatu sebagai petunjuk, rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang muslim. Ya, ini surah dari An-Nahl 89. Pertanyaannya begini, coba ya Anda tunjukkan ayat di dalam Quran mengenai tata cara sholat sesuai dengan An-Nahl 89 yang notabene adalah tiang agama ya. Oke, di mana di dalam Quran ya. Oh sorry bro, bentar bro, sebentar bro. Iya sebentar. Baca dulu ayatnya ya bro ya. Jangan apa yang di otak Anda itu yang Anda maksud di Quran. Anda kan sudah baca ayatnya. Dengarkan baik-baik teman-teman ya. Quran yang dibaca tadi jelas sekali mengatakan menjelaskan segala sesuatu. Coba dibacakan untuk siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan, dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan, dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan, dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang berlimpah yang tidak pernah habisnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama di mana nantinya apologet Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing. Yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal fikiran manusia yang berakal. Di video ini juga kita akan melihat diskusi dan debat Unirifa dan apologet Islam lain dengan beberapa oknum Kristen yang mana kita bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Dan bagaimana berjalannya diskusi ini, apakah akan berjalan tenang dan santun atau malah sebaliknya memanas, di mana biasanya oknum Kristen jika tidak sanggup menjawab pertanyaan dan juga tidak terima ajaran dan isi kitabnya dibahas, mereka akan emosi dan marah, bahkan sampai menghujat pribadi atau ajaran. Nah, daripada penasaran dengan diskusi dan debat ini, mari kita simak saja videonya sekarang. Halo. Pak Erwin, mohon maaf ya, mungkin Anda salah pencet. Oke, kita kembali. Kita bahas tentang kitab suci ya. Teman-teman tahu nggak, kitab itu adalah istilah umum untuk kalau di Indonesia kitab ini secara umum dipahami sebagai sesuatu lembaran-lembaran yang tertulis yang memiliki lembaran-lembaran yang tertulis yang dikumpulkan kemudian membentuk sebuah buku atau padanan katanya dalam bahasa Indonesia buku. Walaupun sebenarnya kata kitab sendiri tidak bisa diartikan sebagai buku saja, karena kata kitab juga digunakan dalam Quran istilah untuk suhuf-suhuf atau istilah untuk wahyu ilahi yang tidak tertulis. Jadi bukan hanya yang tertulis. Jadi ada dua dimensi, yang imanen dan transenden. Yang imanen itu adalah kitab Al-Quran, sementara yang transenden adalah lafaz Quran yang ada di Lauhul Mahfuz yang ditulis oleh kalam Allah, yang hanya Allah yang tahu bagaimana
kebagaimana, dan kita tidak bisa mempertanyakan kebagaimanaannya, karena walaupun kita menemukan jawaban kebagaimanaannya, sama saja kita tetap tidak bisa menginderakannya, sehingga muncul ketidaktahuan. Karena pengetahuan itu muncul ketika ada stimulus kepada indera kita seperti telinga, mata, dan juga pendengaran. Kita hanya sekedar tahu melalui telinga bahwa ada yang namanya Lahul Mahfuz, sementara kebagaimanaan Lahul Mahfuz itu kita tidak tahu, apalagi kita bicara tentang Allah. Sedangkan bicara tentang Arasy Allah, Lahul Mahfuz saja kita tidak bisa mencerna dengan logika kita, karena itu sesuatu yang transenden, diakui ketransendenannya. Nah, ada perbedaan kita dengan umat Kristiani. Kalau umat Kristen dalam ranah dialektika itu kebanyakan mereka tuh kontradiksi ya. Kontradiksinya begini, ketika mereka akui Tuhannya transenden, tapi mereka juga katakan Tuhannya imanen. Nah, ini yang disebut dengan omongan yang sangat inkonsisten gitu ya. Kalau kita sangat konsisten sekali ya, ketika kita katakan sesuatu itu transenden, maka kita tidak akan pernah mengatakan dia pernah imanen. Ketika kita katakan sesuatu imanen, maka kita tidak katakan dia transenden. Ada salah satu entitas yang dari transenden mengimanenkan diri biiznillah. Nah, diantaranya adalah malaikah. Memang ada, karena kita tidak pernah mengatakan bahwa malaikat itu adalah entitas yang maha transenden, tidak, tetapi dia ciptaan Allah yang bisa masuk di dalam dua dimensi. Nah, kita juga sama sebenarnya, cuman kita diberikan batasan waktu sama Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita masih imanen, kita masih dunia fana, tapi nanti ada masanya kita akan berpindah alam, seperti saudara kita yang sudah meninggal, orang-orang tua kita yang sudah meninggal, mereka masuk dalam wilayah transenden yang kita tidak pahami, di alam barzah namanya. Jadi sebetulnya ketika kita katakan alam gaib itu alam yang tidak ada, itu keliru. Kenapa? Karena jangankan dalam dunia teologi, dalam dunia saintifik saja ada sesuatu yang dipercayai keberadaannya tapi belum terindra. Nah, itu kenapa kita hanyalah orang yang diberitahukan. Maka Quran adalah kitab suci untuk orang yang bertakwa, di mana definisi bertakwa itu bukan hanya percaya kepada Tuhan yang benar, tetapi juga percaya kepada apa yang disampaikan oleh Tuhan tersebut, seperti apa yang ada di ruang lingkup hal gaib, seperti Lahul Mahfuz, malaikat, kemudian hari kemudian, dan juga hari setelah kematian. Wallahu a'lam bishawab. Oke, kita sapa dulu, ada Mairil. Ya, selamat pagi. Ya, pagi. Tema kita adalah apakah Bible itu kitab suci atau kitab karangan? Dan kalau kamu mau menanggapi tema ini, silakan buka kamera. Tapi kalau hanya untuk bertanya saja tentang tema saya dan tentang Islam berkaitan dengan tema ini tentang Quran, kamu tidak perlu buka kamera. Ya, jadi begini ya. Enggak, saya mau kamu jawab dulu. Kesini kalau kamu mau diskusi dua arah, buka kamera, syaratnya begitu. Kalau tidak mampu buka kamera, maka kamu tidak boleh begini, tapi kamu bolehnya bertanya. Hanya boleh mengajukan pertanyaan-pertanyaan, dan itu pun kamu tidak boleh mengganggu ketika saya menjelaskan. Itu syarat mutlak untuk orang yang naik di room ini. Kalau tidak bersedia, maka silakan kamu turun, tidak masalah. Kita tidak memaksa orang lain untuk di sini mengikuti aturan kita. Baik. Sehubungan saya belum bisa on cam, ya saya bertanya saja ya. Jadi Oke, bertanya saja, siap. Silakan bertanya di ruang lingkup kitab suci dan transmisinya. Oke, baik ya. Jadi sesuai dengan pernyataan ya umat Islam bahwa Al-Quran itu adalah kitab yang sempurna, yang maha menjelaskan segala sesuatu sesuai Tidak ada dengan yang mengatakan Quran maha menjelaskan. Maaf bro, tolong seandainya Anda bicara itu, apa yang dikutipkan itu benar-benar diucapkan oleh orang Islam. Setahu saya tidak ada yang maha kecuali Allah. Quran itu bukan maha, karena Quran tidak memiliki kehendak dan upaya dan sifat sifat seperti ilahi. Quran itu adalah kalam ilahi, bukan ilahi. Setahu saya yang memiliki sifat maha itu hanya Allah. Jadi tolong jangan pernah menyampaikan sesuatu yang tidak pernah diucapkan oleh umat Islam, itu menjadi penyesatan nanti ya. Tolong kalau Anda mau mengutip perkataan seseorang, tolong kata-katanya saja naikkan ke atas, misalnya videonya. Kalau Anda ingin bertanya tentang ucapan orang lain, jangan Anda yang mengarang sendiri lalu mengatakan bahwa itu dari kami. Ya, itu namanya fitnah ya. Silakan. Oke, saya bacakan ayatnya saja ya yang di dalam Quran ini. An-Nahl 89 ya. Baca sesuai teks terjemahan ya, jangan dirubah-rubah. Iya, baik. Boleh di cross check juga kok di An-Nahl 89. Ingatlah hari ketika ya,
kami menghadirkan seseorang saksi rasul kepada setiap umat dari kalangan mereka sendiri, dan kami mendatangkan engkau Nabi Muhammad menjadi saksi atas mereka. Kami turunkan kitab Al-Quran kepadamu untuk menjelaskan segala sesuatu sebagai petunjuk, rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang muslim. Ya, ini surah dari An-Nahl 89. Pertanyaannya begini, coba ya Anda tunjukkan ayat di dalam Quran mengenai tata cara sholat sesuai dengan An-Nahl 89 yang notabene adalah tiang agama ya. Ya. Oke, Di mana di dalam perhatikan ya. Quran ya. Oh sorry bro, tata bentar cara bro, sholat. sebentar bro. Iya, sebentar. Baca dulu ayatnya ya bro ya. Jangan apa yang di otak Anda itu yang Anda maksud di Quran. Anda kan sudah baca ayatnya. Dengarkan baik-baik teman-teman ya. Quran yang dibaca tadi jelas sekali mengatakan menjelaskan segala sesuatu. Coba dibacakan untuk siapa? Untuk siapa? Ya, di saya situ baca ulang ya. dijelaskan. Kalau memang nggak Iya, nyimak, silakan. saya baca ulang. Nah, bukan saya yang tidak nyimak. Karena gini, saya lihat kalian ketika membaca sesuatu seolah-olah kalian cabut teks dan konteksnya lalu kalian masukkan pikiran kalian. Coba Anda baca Loh, saya dulu itu baca untuk loh. siapa? Nah, ya silakan. Ini. Nggak usah tambahi perkataan Betul. yang lain, Bro. Silakan Anda baca saja. Untuk siapa penjelasan Quran? Ya, boleh di cross check juga ya. Ingatlah. Iya, silakan Oh, Bro, ya. silakan. Ya, ingatlah hari ketika, ya di sini soalnya banyak al-kurung ya. Ingatlah hari ketika dalam kurung kami menghadirkan seorang saksi dalam kurung rasul kepada setiap umat dari dalam kurung kalangan mereka sendiri, dan kami mendatangkan engkau dalam kurung Nabi Muhammad menjadi saksi atas mereka. Kami turunkan kitab dalam kurung Al-Quran kepadamu untuk menjelaskan segala sesuatu sebagai Nah, petunjuk, bagus. Siap. rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang muslim. Bagi Pertanyaannya, orang muslim. Sebentar bro, ini Anda jangan salah paham. Sama seperti ini ya. Ada sebuah brosur untuk orang-orang kaya. Jadi ketika ada orang miskin bertanya bagaimana cara biar dapat duit banyak, nggak nyambung. Maka saya tunjukkan kepada Anda, Quran menjelaskan segala sesuatu kebutuhan orang muslim. Nah ketika Anda bertanya bagaimana tutorial sholat, tidak pernah ini orang Islam tak tahu cara sholat karena penjelasannya ada di Quran. Contoh saya bacakan ya. Dalam Quran juga bukan cuma ayat itu. Kata Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman perhatikan Quran surah Furqan ayat 33 ya. Tidaklah mereka datang kepadamu membawa sesuatu yang aneh kecuali kami datangkan kepadamu kebenaran dan penjelasan terbaik. Nah, Quran menjelaskan segala sesuatu. Siapa yang menjelaskan? Namanya adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalilnya mana? Taatilah Allah dan Rasul Nabi Muhammad agar kamu diberi rahmat dalam Quran surah Ali Imran ayat 132. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu yang menjelaskan bagaimana tata cara sholat. Perintah-perintahnya jelas ada di Quran, tapi bagaimana cara sholatnya dijelaskan di Quran. Apa kata Quran? Kalau tidak tahu, tanya yang lebih tahu. Siapa yang tahu? Nabi Muhammad SAW, karena dialah yang memberikan penjelasan Quran. Nih dalam Quran surah Al-Anbiya ayat ke-7, kami tidak mengutus sebelum engkau Nabi Muhammad melainkan beberapa orang laki-laki yang kami beri wahyu kepada mereka. Maka diam dulu, jangan ganggu saya. Sudah bilang tadi jangan ganggu saya. Kalian ini tolong ya, kalau kalian tidak punya adab selama ini dalam gitu loh, yang ditanya ya, apa yang dijawab. Kata Kristen, kan kata Kristen. Saya mau jelasin dulu. Nah, teman-teman perhatikan ya, yang menjelaskan Quran adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami tidak mengutus sebelum engkau Nabi Muhammad melainkan beberapa orang laki-laki yang kami beri wahyu kepada mereka. Maka bertanyalah kepada orang yang berilmu jika kamu tidak mengetahui. Maka Allah perintahkan kepada siapa bertanya perkara iman dan perkara sholat, bertanya kepada Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad adalah penjelasnya. Jadi semua ada di Quran. Semua Allah terangkan bagaimana, siapa, mengapa itu di Quran. Contoh, bagaimana supaya paham Quran? Baca Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Siapa yang memahami Quran? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika kau bertanya bagaimana cara sholat, tanya kepada Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad mengatakan sholatlah sebagaimana aku sholat. Jelas sekali, Quran sangat eksplisit. Beda dengan kitabmu. Di dalam kitabmu semua ajaran gereja tidak ada tertulis dalam Bible. Semua ritual keagamaan tak pernah diajarkan Yesus, tak pernah diperintahkan Yesus. Contoh,
Natal. Natal itu hal yang tidak pernah disinggung dalam Bible versi manapun. Karena Natal adalah ritual keagamaan Saturnalia yang dirombak oleh orang-orang Romawi pengikut Kristen menjadi kelahiran Yesus dari kata Natalis. Itu baru ajaran agama yang dibuat orang lain mengatasnamakan Tuhan. Kalau seandainya kalau kita bicara dimanakah Quran menjelaskan tata cara sholat, Allah sudah katakan, taatilah Rasulmu. Ya, Nabi Muhammad adalah suri tauladan. Bertanyalah kepada yang tidak tahu. Tidak sebodoh itu kami umat Islam. Nanti kalau seandainya Quran ini maksud dalam pandangan kau menjelaskan yang diingin tahui oleh orang kafir, nanti kau tanya cara mengobati HIV dalam Quran kayak mana. Kami nggak sebodoh itu, saudara Kristen ya. Maaf ya, tidak pernah kami memahami Quran menjelaskan segala sesuatu itu adalah menjawab pertanyaan bodoh orang kafir. Nanti kalau seandainya secara literal maksudnya adalah Quran menjelaskan, kan dijelaskan di situ. Quran memberi petunjuk menjelaskan segala sesuatu untuk orang Islam. Kebutuhan ibadah kami. Pertama perintahnya ada di Quran. Maka untuk sholatnya kata Allah, ikutilah Rasulmu. Sesimpel itu. Quran sudah menegaskan ikuti Rasulmu. Ya, nanti bagaimana tutorial puasa, bagaimana tutorial tidur, kan kita nggak bodoh-bodoh kali, kita kan orang Islam ya. Nah, kalau menurut kalian memahami ayat itu maksudnya segala sesuatu yang ingin taunya orang kafir harus ada di Quran, maaf kami nggak begitu. Mungkin itu kalian karena kalian kafir. Ya, sorry ya, kami beda, kami kan orang Islam ya. Kami memahami ayat itu bahwa apapun kebutuhan ibadah orang Islam itu ada di Quran. Perintahnya ada, perintah sholat ada, perintah puasa ada, perintah zakat ada. Tapi kalau di Kristen segala sesuatu yang diperintahkan Yesus nggak dikerjain. Lukas 14:26 disuruh membenci keluarga nggak diikutin. Dan dalam kitab Markus diperintahkan Matius Markus disuruh minum racun nggak diikutin. Yesus menyuruh kalian untuk pikul salib, kalian nggak ikutin. Setiap yang diperintahkan Yesus kalian nggak ikutin, yang nggak diperintahkan Yesus kalian bikin ada. Itu kalian beda dengan kami. Sementara kami jelas Al-Quran menjelaskan segala sesuatu. Tepuk tangan nih. Ya, saya bacakan kepada kalian ya. Dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 21, sungguh telah ada pada diri Rasulullah suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharap rahmat dan kedatangan hari kiamat dan yang banyak mengingat Allah. Jelas bagaimana cara kami mengetahui cara penjelasan Quran? Muhammad sallallahu alaihi wasallam gitu loh. Ya, itu Nabi Muhammad. Jangan kayak Kristen, Tuhannya memerintahkan pikul salib nggak dikerjain, Tuhannya perintahkan minum racun nggak dikerjain, Tuhannya perintahkan tinggalkan keluarga dan tinggalkan rumah tanggamu nggak dikerjain. Apa yang dilakukan Kristen nggak ada yang diperintahkan Yesus. Tuh, Yesus nggak pernah ajarkan Tritunggal. Yesus, Kristen bikin ajaran Tritunggal. Yesus tidak pernah ajarkan ke gereja joget-joget, Kristen joget-joget di gereja. Yesus nggak pernah ajarkan Natal, Kristen ngajarin Natal. Siapa yang ngajarin? Kalau kami, siapa yang perintahkan kalian sholat? Allah. Bagaimana cara sholat? Maka di Quran dikatakan, tanyalah kepada yang tahu. Lalu dikatakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah suri tauladan. Simple kok, kami tepuk tangan. Dan lagi pula Quran itu menjelaskan segala sesuatu kepada orang muslim. Setahu aku nggak ada satupun orang Islam yang nggak tahu cara sholat. Teman-teman perhatikan ya, tidak ada satupun orang Islam yang nggak tahu cara sholat kan, kecuali ada orang Islam yang nggak tahu cara sholat, baru bingung kita, loh kok bisa dia nggak tahu, kan katanya Quran menjelaskan segala sesuatu. Yang lucu adalah ketika Yesus perintahkan baptislah dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, terus kita tanya, Kristen gimana cara membaptis menurut Yesus? Bingung mereka. Kenapa mereka pingsan ketika kita tanya cara membaptis menurut Yesus? Karena Yesus nggak pernah membaptis dalam Bible. Maka muncullah denom-denom tentang pembaptisan. Ada yang percak-percik, ada yang tenggelam-tenggelam, ada yang pakai ludah kayak saya. Kenapa? Karena memang tidak dijelaskan oleh Yesus. Belum lagi kita tanya, Kristen gimana cara menikah menurut Yesus? Mencret mereka. Kenapa? Nggak diajarin. Dan tidak ada perintah juga dari Bapa, jadikanlah Yesus suri tauladan. Karena repot kalau mereka jadikan Yesus suri tauladan nanti. Kenapa repot kalau Kristen menjadikan Yesus sebagai suri tauladan? Yesus nggak nikah, mereka birahi. Yesus nggak pernah kerja, miskinlah mereka. Yesus nggak punya anak, mereka punya anak, nggak tahu cara ngejaga anak. Kalau
Kita jelas untuk aspek sosial kita, kata Allah, jadikan Muhammad SAW sebagai suri tauladan. Cara merawat anak ikuti Nabi, cara menjaga istri ikuti Nabi, cara menjadi panglima perang ikuti Nabi, cara menjadi khalifah ikuti Nabi, cara menjadi seorang anak ikuti Nabi, cara menjadi orang tua ikuti Nabi. Semua lengkap, komplit. Tapi Kristen, konon katanya Tuhannya udah turun mencontohkan cara hidup yang benar. Hidup Tuhannya aja nggak benar. Ya, seluruh umat Kristen percaya Yesus adalah manusia benar yang layak untuk diikuti. Apa yang kalian ikuti dari Yesus? Pikul salib kalian. Kalian kerja cari uang, Yesus nggak cari uang, dia dibiayai oleh orang kaya hidupnya. Kalau Nabi Muhammad kecil aja udah bekerja, jualan, mengembala, bekerja, punya harga diri, menikah, kemudian membangun rumah tangga. Bisa dicontoh kehidupannya, maksimal minimal kehidupannya dicontoh, cara tidurnya bisa kita contoh. Gimana kalian mau mencontoh cara tidur Tuhan kalian? Kalian kan nggak tahu Tuhan kalian nungging atau telentang tidurnya. Kita kan nggak pernah tahu cara makan Yesus. Jangan-jangan dia makan pakai kaki, kita kan nggak tahu itu. Yang kita tahu Yesus makan nggak cuci tangan. Ngapain kalian cuci tangan makan? Inilah yang kami maksud ketika Kristen mengkritisi ajaran Islam, itu hanya menelanjangi agama dan Tuhan mereka kesekian kali. Kalau di dalam Islam jelas sekali, jangankan cara Nabi Muhammad memperlakukan istri-istrinya, diajarkan Rasulullah batasan-batasan mana boleh mana tidak ketika bahkan berjima. Ketika apapun yang kita lakukan semua diajarkan. Cebok pun kita diajarin. Kristen jangankan cebok, mandi aja nggak diajarkan. Itu kenapa Eropa dulu sangat busuk berkutu. Kenapa? Karena mereka tidak ada prinsip taharah dan bersuci itu. Ya, ini Kristen begini, ini fakta. Kristen, kok kalian sakit hati? Loh, ya udah kalau gitu, ada nggak Yesus ajarkan tutorial mandi yang baik? Coba kalian bawa dalilnya. Pernah nggak Tuhan kalian ajarkan cara makan yang baik? Yesus kalian itu makan nggak cuci tangan, kalian ikutin. Ya, silakan kalian ikuti cara makan Yesus. Dia makan nggak cuci tangan. Yesus tidak pernah ngajarin cara nikah, dia aja jomblo. Yesus nggak ngajarin cara mendidik anak, punya anak aja kagak. Yesus tidak pernah mencontohkan cara mendidik istri-istrimu karena dia nggak punya istri. Jadi kalau misal kalian bertanya kepada saya yang menjawab. Tidak ada satupun umat Islam yang memahami maksud dari Quran menjelaskan segala sesuatu, artinya harus menjawab pertanyaan oten. Nggak ada. Kan saya sudah bilang, Quran menjelaskan segala sesuatu untuk orang Islam. Apa yang dibutuhkan orang Islam ada di Quran semua. Contoh, bagaimana tutorial sholat? Ikutilah Nabi Muhammad. Kami punya hadisnya, tepuk tangan. Kalau di Kristen, Tuhannya udah turun ke dunia 33 tahun. Kita pikir ada manfaatnya buat peradaban. Ternyata setahu saya udah mempelajari sejarah, tidak ada satupun cabang ilmu, tidak ada satupun hal ilmiah, tidak ada satupun sistem yang betul-betul relevan dan rasional bisa diterapkan di seluruh negara yang datang dari Yesus. Tidak ada. Tapi kalau dari Nabi Muhammad SAW, yang namanya seluruh ajaran Nabi Muhammad yang disebut dengan peradaban Islam itu pernah mengeluarkan Eropa dari zaman kegelapan. Tepuk tangan. Nabi Muhammad SAW, beliau adalah orang yang mempelopori memerdekakan budak. Kristen, Paulus malah ngajarkan cara jadi tutorial budak yang baik. Apa caranya? 1 Petrus pasal 2 nomor 18. Jangan melawan kalau kalian dijolimi jadi budak. Tetap aja jadi budak yang baik karena kalian harus pikul salib. Bahkan agama Kristen tidak membantah perbudakan. Terbukti bahkan gereja Anglikan dulu terlibat jual beli budak. Bahkan gereja Anglikan dapat uang dari jual beli budak. Bahkan paus-paus dulu bahkan punya budak. Kalau kalian mau menuhankan seseorang dari Kristen yang betul ada impact baiknya untuk negara, tuhankanlah Abraham Lincoln, karena dia yang pertama sekali menghentikan perbudakan. Itu pun walaupun gak berhenti. Bukan Yesus yang menghentikan perbudakan. Yesus mengajarkan tutorial jadi budak yang baik. Diam aja, jangan melawan. Ya. Jadi kalau kita lihat
Al-Quran menjelaskan segala sesuatu. Teman-teman perhatikan ya, pertanyaan itu sudah ada jawabannya. Teman-teman lihat di artikel yang sudah saya bentuk di mesia.org nih. Ya, ini sebenarnya pertanyaan Kristen tadi itu saya sudah ada jawabannya. Teman-teman silakan di cross check di mesia.org ya, punya saya. Ini situs kita bersama ya, situsnya Mesia nih. Judulnya ini ya, ini situsnya nih, kalian cek di sini mesia.org. Ini Al-Quran menjawab segala sesuatu judulnya ya. Nih, banyak polemik dari non-muslim yang mengutip ayat ini. Lalu kalau memang Al-Quran menjelaskan segala sesuatu, mana penjelasan tentang sunat, salat, haji, dan Al-Quran? Maka kita akan mencoba menjawab pada sesi menjawab syubhat kali ini. Ya, di sini saya bawakan pertama Quran surah An-Nahl ya. Ini yang dibacakan sama kaum kafir tadi. Lalu Al-Quran menjelaskan segala sesuatu yang dibutuhkan umat Islam sebagai petunjuk dan rahmat, serta kabar gembira dan penjelasannya yang sangat baik. Dari Nabi Muhammad lah yang menjelaskan Quran. Nih, tidaklah mereka datang kepadamu membawa sesuatu yang aneh, kecuali kami datangkan kepadamu kebenaran dan penjelasan terbaik. Tuh, siapa yang menjelaskan? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau seandainya kalian bertanya, Quran menjelaskan segala sesuatu, iya. Tapi bukan orang goblok kayak kalian yang baca Quran lalu paham, enggak. Orang yang paling paham Quran ya yang membawanya lah, namanya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mohon teman-teman diposting ulang ya, diposting ulang diskusi kita. Nah, kenapa orang Kristen berpolemik tentang hal itu? Saya pikir mereka sudah malu karena kita sering nanya, siapa yang ngajarin kau Natal, siapa yang ngajarin kau ke gereja. Jadi mereka coba untuk mengangkat polemik dari ketidaktahuannya. Kita hanya berusaha menjawab. Mereka bilang, menurut saya tidak mendapatkan jawaban. Lah, memang kau nggak butuh jawaban kan? Saya tidak mengerti, jangankan Quran saya, kitab kau aja kau nggak paham. Saya bingung, memang kau umat bingung. Saya tak mampu menangkapnya karena otakmu nggak ada akalnya. Terus ngapain kamu buka? Karena mengajak kau berpikir dulu. Terus ngapain kau buka Komel? Untuk mengajak kau merenung jujur juga. Bukan untuk membuat paham orang Kristen, karena orang Kristen gimana mau paham coba antara kekal dan mati aja mereka nggak bisa bedain. Gimana mau paham antara Tuhan dan manusia aja nggak paham. Mereka juga nggak bisa bedain mana laki mana perempuan karena Tuhannya serupa segambar manusia, jadi ini mirip Tuhan gitu. Mereka nggak bisa bedain hari Sabtu dengan hari Minggu. Disuruh hari Sabat mereka Minggu ke gereja. Mereka tidak bisa membedakan Tuhan rambut panjang sama Tuhan rambut pendek. Kenapa? Dalam kitab mereka rambut panjang itu hina, kata mereka itu mulia. Mereka nggak bisa bedain. Mereka juga gak bisa bedain mana mulia mana terkutuk, karena Tuhannya yang mulia juga terkutuk. Mereka juga gak bisa bedain mana Tuhan mana Rasul, karena mereka menuhankan Rasul mereka, karena mereka cuma ikutin Paulus, gak ikutin Yesus. Mereka juga gak bisa bedain mana pengikut Kristus mana antikristus. Di dalam kitab mereka yang tidak mengimani Yesus sebagai manusia itu antikristus, kata mereka Yesus itu adalah Tuhan. Kan gokil mereka ini. Jadi saudara-saudara ini adalah umat yang gokil ya. Memang nggak bisa mereka membedakan hal-hal yang sangat fundamental karena mereka tuh nggak bisa ilmu filsafat dan mantik. Kenapa? Bagi mereka mengimani kitab mereka tidak menggunakan akal, buang akal ya. Mereka ketika mereka memahami kitab mereka buang akal. Kenapa akalnya nggak bisa kepake? Karena memang nggak masuk akal kitabnya. Disuruh bertanya ya, jangan ganggu lagi menjelaskan, karena panik ketika saya menjelaskan terdengar rasional langsung ganggu kita. Ganggu. Inilah kelakuan umat Kristen kalau naik di Komal Islam. Kenapa mereka seperti itu? Panik karena sudah tinggal 6% di Indonesia. Sudahlah tinggal 6%, banyak yang masuk penjara karena menghujat, banyak yang kabur ke luar negeri karena menghujat. Sudahlah 6%, udah banyak yang duburnya bermasalah, udah banyak yang selingkuh, udah banyak ketahuan video call seks, udah banyak yang ketahuan ngehamilin anak orang.
Sudahlah, apologetnya cuma sedikit ya kan, minoritas pula di Indonesia. Tahu-tahu yang apologet sedikit itu rebutan donasi karena botok. Ada yang udah kabur ke luar negeri ya kan, ada yang kabur ke luar negeri hanya untuk memperkaya diri, dapat rumah, dapat ini, minta lagi donasi buat memperkarakan orang, sementara dia di luar negeri. Gokil nggak mereka? Apologet mereka gimana mau ini, gimana mereka nih mau damai hidupnya? Apologet satu dengan apologet lain aja beda denom, beda Tuhan, beda siapa Tuhannya ya kan. Edis TV bilang Yesus punya Tuhan, RK bilang Yesus itulah Tuhan, tapi bukan Allah Bapa, tapi Tuhan. Tuhan sih, tapi bukan Allah Bapa. Berapa Tuhan kau? Satu, tapi ya dua pribadinya kan gitu. Ya kan, datang Mikana, ya itu Yesus itulah Bapa itu sendiri, yang mati di tiang salib, yang lahir sama Maria itulah Bapa. Gimana mereka ini nggak panik melihat banyak gelombang mualaf di mana-mana, gilirannya murtad, tahu-tahu Sandi Perpana mati kemarin. Giliran yang mualaf kayak Kodondi, Ustadz Felix Siau, orang-orang cerdas, gilirannya murtad Abu Janda, gimana nggak panik mereka? Giliran yang mualaf kok Felix Siau, siapa namanya tuh, Ruben Onsu, terus siapa Deddy Corbuzier, semua konten kreator hebat. Giliran yang murtad Abu Janda, Sudahlah, Abu Janda murtad kabur lagi ke luar negeri sama Edis karena dilaporkan di Indonesia. Udahlah, murtadongnya Saifuddin Birahi kabur pula ke luar negeri karena DPO. Memang apes banget nasib anak-anak Teos ini ya kan. Bikin gereja satu, tahu-tahu gereja yang dibangun alu. Ternyata beda denom, langsung perang hantam di gerejanya. Kita masih mending yang mualaf Ustadz Yahya Waloni. Sebelum beliau wafat, beliau telah menyuarakan kebenaran dulu kemana-mana dengan sifatnya yang tegas dan sangat-sangat viral. Keren. Giliran Oten yang murtad Abu Janda viral karena kebotolan Abu Janda. Menurut Kristen, Abu Janda itu adalah orang yang pintar. Ya elah, penipu kayak gitu. Kalau enggak Saifuddin Birahi. Giliran kita yang mualafnya orang-orang cerdas semua, giliran di Oten mereka tepuk tangan. Dapatnya Abu Janda sama Saifuddin Birahi yang ditinggalkan istri sama ibun dibuang. Ibun aja ngebuang, gimana Islam juga. Saifuddin itu bukan dia yang murtad, Islam yang ngebuang dia. Lepek ini sampai gitu dia tuh ya. Si Saifuddin sama Abu Janda udah lama didoakan supaya murtad ya, najis ada mereka karena mereka justru merusak Islam dari dalam, nepo mereka. Giliran Kristen tepuk tangan, Abu Janda hebat, katanya ada babak belur beberapa kali kalau ngomong sembarangan nggak jelas itu. Giliran kita dapatnya siapa? Kodonditan, diundang di podcast mana-mana besar lagi ya kan. Kodonditan, Ustadz Felix Siau menginfluence generasi Z, keren banget dengan pemikirannya. Di mana-mana posting Deddy Corbuzier ya, keren banget. Giliran murtadinnya Saifuddin Birahi langsung keluar DPO karena menghina agama lain, keren banget. Tahu-tahu Abu Janda yang udah nampak pelangak-pelongoknya. Makanya saudara-saudara kita Kristen itu panik. Saking paniknya mereka, mulailah mereka ngarang bebas sambil jungkir balik. Ini kelakuan anak-anak dewa ini ya, anak-anak ngakunya anak Tuhan, kelakuan kayak setan gitu. Jadi inilah ya. Halo Ujang, silakan perkenalkan nama dan agama. Saya seorang murtadin. Nama Buka saya kamera Ujang. dulu. Ya, buka kamera. Saya akan menyanyikan sebuah lagu ya. Ini aku bilang Kristen ini teman-teman jadi murtadin takut sama orang Islam.
Padahal konon katanya Tuhannya dari satu udah jadi tiga. Katanya juga udah jadi anak Tuhan, dalam dirinya ada Tuhan. Buka kamera aja takut ketemu Bunda Gembala. Artinya Tuhan yang dalam dirinya ketakutan lihat saya. Diludahin sama saya Tuhannya, takut digeruduk. Anak Tuhan takut digeruduk sama hamba-hamba Tuhan. Kayak Tuhannya persis digeruduk sama Hansip Romawi ketakutan. Jadi buat apa kita jadi Kristen kalau hanya menimbulkan benih-benih pengecut? Katanya disuruh pikul salib, jangankan pikul salib, Tuhannya aja pikul salib gantian. Ngakunya murtadin, disuruh buka kamera nggak berani. Inilah bukti kalau mereka itu takut. Kenapa takut? Karena mereka tahu mereka tuh plongo, pelanga, plongo, plenger. Cuman disuruh buka kamera lo, belum disuruh jelasin Tuhannya yang 3 biji itu nggak ngerti dia. Apalagi kita suruh buka kamera. Menghadapi wanita seperti saya aja yang paruh baya ini 39 tahun aja mencret anak Tuhan depan saya. Padahal cuma disuruh buka kamera doang, lo tunjukkan lubang hidung kau yang murtad itu. Belum kutanya kenapa kau murtad, belum kutanya Tuhan yang berbiji tiga-tiganya atau cuma satu yang berbiji, belum lagi itu. Belum saya tanya apa definisi Tritunggal Uno Substansi Tres Persona, belum. Masih saya suruh buka kamera, nunjukin muka kau yang murtad kayak mana mukanya. Nggak berani anak-anak dewa ini, nggak berani. Belum saya suruh untuk menjelaskan tentang kekristenan, alasan kau murtad, belum. Sudah menggelegar lubang hidungnya ketemu saya. Kalau cuman lari masuk ke kamar orang terus menghujat tutup kamera, anakku juga bisa. Minimal kalau kau murtad berani nggak kau? Tuhan kau kan ada 3, Tuhan kami cuma 1. Kok takut kau sama kami Tuhannya yang 1? Katanya kau udah jadi anak Tuhan, dalam dirimu sudah ada Tuhan. Kok Tuhan dalam dirimu takut ketemu saya? Katanya Tuhan dalam diri kau tuh Roh Kudus. Roh Kudus itu takut ketemu sama saya gitu, nggak berani menghadapi saya terang-terangan dua-dua hak tuh hak gini. Takut ketemu saya. Saya kan nggak akan ngeludahin kalian kalau kalian sopan di sini. Kalian ini lucu loh, ngakunya anak Tuhan kelakuan kayak setan memang. Halo pelangi, teman-teman diposting ulang lagi ini anak Tuhan nih, anak Tuhan ngidupin video nggak, jangankan liatin muka, lihat suaranya aja nggak berani keluar. Saking paniknya oten longor di Indonesia ini ya. Oli, oten longor Indonesia ini saking paniknya, jangankan liatin muka, suaranya pun nggak berani dia keluar ke tempat saya. Saking menakutkannya Bunda Gembala ini dengan kebenaran yang nyata, mereka nggak berani, jangankan buka kamera, suaranya pun udah nggak berani pakai suara orang lain bicara. Inilah kelakuan anak-anak dewa, disuruh pikul salib, jangankan pikul salib, kau bopong pena aja nggak berani. Ini kelakuan anak-anak dewa nih teman-teman ya, anak Yesus teman-teman. Seperti Yesus ketakutan ketika mau ditangkap sama Hansip Romawi. Beda sama hamba-hamba Allah. Buya Hamka masuk penjara santai ya. Para ulama kita nggak takut. Tengok nih. Silakan perkenalkan dan agama. Saking takutnya kau dengar suara ustadzmu langsung kau matikan. Tengok kan, disuruh buka kamera mencret-cret. Disuruh buka kamera, jangankan disuruh buka kamera, perkenalkan nama dan agama. Jijik ngaku Kristen, jijik. Kenapa? Sudah sememalukan itu agama Kristen untuk diakui di forum-forum terbuka. Sudah sangat sememalukan itukah agama kalian untuk diakui saudara-saudara? Kalau saya ditanya, Rifa apa agamamu? Islam, yes, berani saya. Tiba-tiba mereka ditanya, nama siapa, agama apa? Nggak berani. Kenapa seperti itu teman-teman? Karena secara psikologi kalau mereka mengaku Kristen ada tanggung jawab untuk menjelaskan Kristen, sementara kita tahu mereka nggak paham agamanya. Kenapa mereka nggak paham agamanya? Karena mereka ini FOMO, ikut-ikutan saja. Kenapa mereka ikut-ikutan? Karena mereka itu sebenarnya orang yang nggak tahu apa yang dipilihnya, karena mereka lahir sebagai Kristen.
nggak berani mereka ini. Coba tengok nih, apa nama agamanya Pelangi? Coba apa nama nama dan agamanya Pelangi apa? Kenapa takut kali kau deh? Nama dan Langsung kau agamanya? matikan. Apa nama dan Udah. agamanya? Apa nama dan agama? Jijik ngaku Kristen, teman-teman. Jijik pemakan babi ini ngaku Kristen. Jijik. Nggak berani jawab saya gitu loh. Padahal kita cuman baik-baik nanya, Bang, apa nama, siapa namanya Bang, dan apa agamanya. Jijik mengaku Kristen. Kenapa? Sudah sememalukan itu mereka mengaku Kristen. Apa alasannya? Karena apologet Kristen semuanya berantakan. Ada yang lubang duburnya bermasalah, ada yang selingkuh, pengen poligami tapi nggak boleh ya kan, tapi pengen walaupun nggak mampu, ujung-ujungnya selingkuh. Kenapa? Tuhan baik. Ada yang udah operasi plastik kemana-mana karena nggak percaya dengan ciptaan Yesus, mukanya dianggap jelek, Agatha. Ada yang miskin menggunakan donasi untuk hidup di luar negeri sana, padahal udah tinggal di mayoritas Kristen, minta tolongnya tetap sama orang yang ada di Indonesia, Kristennya di Indonesia. Memang agak lain anak-anak dewa ini ya. Memang kalian tuh merusak peradaban. Padahal kami ini hanya mengajak kalian berpikir, merenung, dan juga jujur terhadap diri sendiri. Gitu loh. Ya kan, Andar? Ya, apa Ori? Lagi bahas Kebanyakan apa? Kristen, banyak orang Kristen sekarang sudah malu mengakui agamanya sebagai Kristen. Contoh tadi, ada 3 biji Kristen anak-anak Teos naik ke koma saya. Saya suruh buka kamera. Saya tanya agamanya aja, mereka nggak berani jawab karena jijik mungkin mengaku Kristen. Padahal saya cuma tanya, namanya siapa, agamanya apa. Wah, dasar memang malu mereka. Kenapa mereka seperti itu, coba Nandar? Wajar mereka begitu. Mereka sudah panik. Kenapa? Mereka itu sudah tinggal 6% menuju 2%. Yang 6% itu masih terdaftar sebagai Kristen karena sebenarnya dalam hati udah keluar. Kenapa? Udah tahu apit Islam itu jawabannya semua masuk akal gitu kan. Nah, jadi yang Kristen 6% itu bisa dijelaskan bahwa yang 3%-nya itu hanya FOMO, ikut-ikutan. Nah, yang 3%-nya lagi mereka yang dapat keuntungan jadi Kristen. Kalau nggak pendeta, kalau nggak jemaat yang dicintai pendeta, yang lubang boolnya di raba-raba pendeta. 6% Kristen, ini 6% Kristen terbagi dari beberapa persen ya. 2% itu yang nggak tahu apa-apa, ikut-ikutan dari lahir kecil, FOMO Kristennya. Yang 2% lagi itu karena Kristen karena dapat keuntungan. Yang 2% lagi Kristen karena ketidaktahuannya. Tepuk tangan. Tepuk tangan. Sementara buat keyakinan kita, tepuk tangan. Tapi Kristen semakin dijelaskan semakin beda denom, semakin dijelaskan semakin gak jelas, semakin diceritakan tentang kekristenan semakin ambigu, semakin bias. Semakin coba untuk mereka menerangkan, mereka berkelahi satu sama lain. Yang satu bilang Yesus adalah anak Tuhan, yang satu bilang dialah Bapa itu sendiri, yang satu bilang dia adalah Tuhan dan Bapa itu sendiri dan anaknya. Borong dia gelarnya. Artinya, kenapa saudara kita yang di TikTok ini kebanyakan panik, naik ke koma, nggak mau perkenalan, langsung menghujat? Karena mereka sudah tak lagi bisa menerima kenyataan Islam semakin berkibar, Kristen semakin nyungsep. Pertama diskusi dengan Uni Rifa 7 tahun lalu, seluruh umat Islam hanya tahu bahwa Kristen itu Tritunggal saja, ya kan? Lama-lama akhirnya kita tahu ternyata Tritunggal adalah ajaran karangan manusia yang bertentangan dengan ajaran-ajaran Yesus, dan kemudian muncullah denom dari Oneness. Lama-lama diskusi lagi, kok jadi beda? Ada pula yang denomnya adalah Yesus bukan Tuhan tapi dia ciptaan, masuk ajaran Sabelius, ajaran Unitarian. Lama-lama diskusi masih masuk akal, kok iya juga kata Uni Rifa ya, Tuhan dalam perjanjian lama kejam ya. Muncul aliran Pak Jody Hendarto yang memisahkan antara Theos dalam Bible, belum Marsion, masih semi Marsion. Theos dalam Bible itu bukanlah Tuhan dalam PB. Masuk akal juga kata Uni Rifa ya.
Lama-lama diskusi berjalannya waktu, muncul aliran Marcion, ternyata Yahweh adalah iblis. Ngeri kali. Besok-besok muncul lagi ajaran baru, ternyata Yesus itu ada lagi. Dulu sejarah ahli itu mengatakan Yesus itu tokoh mitologi, ada lagi tuh. Jadi pada akhirnya Kristen semakin dijelaskan, semakin ada mereka buka fakultas coba untuk menerangkan, semakin babak belur. Ceper kan. Orang Islam buka komal semakin mantap. Yang tadinya jarang sholat gara-gara lihat apologetika semakin rajin sholat. Yang tadinya nggak paham apa makna tauhid jadi mengerti. Oh ternyata tauhid itu begini begitu. Tepuk tangan. Ntar gue tutup pintu dulu ya. Bukan. Bobok. Ayo teman-teman, jangan kalah PK kita. Macam mana pula kita kalah PK ini. Jadi berkabut nih wajah saya. Gak ada suara, Riva. Gak ada suara. Iya, bahkan saking adanya perdebatan, ada rumbang loading yang membuktikan kalau Oten itu rata-rata longor, yang satu kelahi, yang satu berantam semua. Jadi banyak hikmah adanya dialog lintas iman. Tadinya kita pikir mereka itu bersatu padu, tahu-tahu mereka saling baku hantam satu sama lain. Coba perhatikan teman-teman. Dulu Lina Wijaya dengan Mikana teman akrab, sekarang musuh bebuyutan. Iya. Dulu teman-teman Edis itu sendiri, nggak ada yang nemenin karena dia dianggap saksi Yehova. Sekarang malah Oten longor yang nggak tahu membela dia, tapi para apologet memusuhi dia. Ya dari dulu tuh sendiri si Edis itu dari dulu teman-teman ya. Nggak ada yang nemenin. Dulu Sofiatul dengan Dewi Bulan itu CS, sekarang musuh bebuyutan. Betul. Dulu Elia Miron dengan Agatha CS-an, sekarang musuh bebuyutan. Sekarang Cecep udah menghilang karena malu, satu-satunya teman Katoliknya RK udah ketahuan selingkuh. Jadi gimana orang Kristen nggak panik melihat perkembangan Islam di Indonesia semakin, kita bukan semakin bertambah ya, tetapi kita semakin kuat dalam akidah, semakin tahu bobroknya agama di luar Islam gitu loh. Betul. Dulu Luga Tambunan dihargai sebagai pendeta, sekarang malah diolok-olok sesama Kristen sendiri. Dulu Pak Bom Bom banyak dicintai sama jemaatnya, sekarang malah Pak Bom Bom yang makin dihujat. Iya. Dulu Rudi Yohanes itu temenan sama Edis, teman akrab, sekarang buka celana, saling membuka aib dan celana dalam. Kalau kami beda. Dulu saya dengan Nandar tidak terlalu akrab. Setelah kami lihat bagaimana cara pemahaman kami sama-sama di Muhammadiyah, kami jadi teman akrab. Ya. Dulu saya memang akrab sama beberapa orang, bukan berarti musuhan, karena memang nggak boleh aja karena mereka jomblo, bukan suami orang, jadi takutnya nanti saya dianggap ini menjaga diri. Nandar istrinya sama saya kenal, nggak mungkin cemburu. Kenapa Uni Rifa menjauhkan diri dari laki-laki lain seperti apologet lain? Takut fitnah karena terakhir saya dituduh memperkodok orang. Udah jangan kemana-mana udah. Enggak, inilah kita gambarkan bagaimana di Islam dan di Kristen apologetnya. Di kita bukan berarti nggak ada masalah, ada, tapi kita nggak gembar-gembor buka aib sana sini. Iya. Perpisahan, perbedaan pendapat di kalangan umat Islam menimbulkan rahmat dan menimbulkan manfaat ya. Dimana pada akhirnya kita tahu ternyata perbedaan pendapat itu punya dalilnya masing-masing. Nah, kita saling bertawadu, saling merendahkan hati untuk tidak saling merasa benar sendiri. Ada manfaatnya. Ya. Iya. Udah berkabut kawan. Lanjut. Iya, kalau perbedaan pendapat di antara umat Islam menjadi rahmat, persatuan di Kristen menjadi musibah bagi mereka. Coba. Cederan. Kita umat Islam jangankan menjelaskan agama kita, bahkan ketika kita dituduh menghujat saja, kita masih punya dalilnya dalam Bible. Betul. Kristen jangankan menghujat,
pasti nggak ada data menghujat itu. Menjelaskan agamanya aja nggak pakai data. Nggak bisa. Gitu. Jadi inilah perbandingan, makanya kami memaklumi kepanikan orang-orang Kristen yang naik di komal kami, sehingga ketika mereka naik nggak mau buka kamera, malu sama agamanya, nggak berani untuk menjelaskan agamanya karena nggak ngerti agamanya. Gimana mau mereka jelasin agamanya? Apologetnya aja ketika ngejelasin agamanya semakin gabrul. Gitu. Saya menjauhkan diri dari banyak laki-laki karena bertambahnya pengetahuan dan iman. Setelah diajarin sama Ustadz Wafi, Uni, perempuan Sauwa itu perempuan yang dibenci sama Umar Ibn Khattab. Kenapa? Perempuan yang gampang akrab dengan laki-laki, bukan perempuan yang baik di dalam Islam. Sejak itu saya langsung menjaga sikap, menjaga diri untuk nggak terlalu akrab dengan banyak laki-laki. Fitnah itu akan bergelombang menghampiri saya. Tepuk tangan. Bukan. Semakin menjadi Islam, semakin memperbaiki perilaku. Semakin menjadi Islam, gak semakin lembek, tapi semakin tegas dan semakin berani menyampaikan kebenaran. Masya Allah. Semakin menjadi Kristen, semakin menjadi apologet, semakin pengecut, kabur ke luar negeri. Nah, betul. Semakin menjadi Islam, semakin tak lagi takut untuk kehilangan dunia, tapi yang ditakutkan adalah kehilangan ridho Allah. Masya Allah. Semakin dibaca Quran, semakin bertambah ilmu pengetahuan. Baca Quran, ingin jadi arkeolog, ingin jadi astronot, ingin menjadi geolog. Baca Bible, ingin jadi pesundal. Aduh. Baca Al-Quran, ingin kita cekot buku, ingin kita cekot alat-alat canggih. Baca Bible, ingin cekot dildo. Enggak. Umikos nih, Umikos nomor 221. Apa itu? Cekin. Umikos, Umikos 221. Ketik. Umikos nomor 221. Apa itu? Merek apa? Baju apa? Merek apa? Umikos Nggak nomor 2. ngerti. Iya, tapi itu apa? Umikos 21. CRK check in. Astagfirullahaladzim. Semakin dibaca Quran, teman-teman ya, semakin didalami Quran, semakin merasa takut untuk bermaksiat itu semakin besar. Semakin dibaca Bible dan masuk dalam Kristen, semakin berani bermaksiat karena sudah ditebus. Semakin membaca Quran, semakin ingat akan kematian, semakin ingin menambahkan amalan-amalan soleh. Semakin dibaca Bible, nggak takut mati. Kenapa? Nanti bisa langsung disambut pesundal, bos. Berjoget. Orang yang mati aja mereka joget-joget, apalagi mereka yang mau mati. Tambahkan anggur, bang. Mabuk, bang. Jadi teman-teman, inilah perbandingan antara apologet Islam dengan apologet Kristen. Apologet Islam menginjak Bible, orang Islam melaporkan masuk penjara. Lo gicrot, masuk penjara dia. Giliran apologet Kristen, ketika yang kita sampaikan kebenaran, kita dituduh penghujat, dilaporkan ke kantor polisi. Giliran ada orang Islam nginjak kitabnya, dibelain nama Oten. Emang lawak-lawak Oten. Ketika si logika menginjak Bible, yang melaporkannya adalah orang Islam, tapi yang membelanya Dosma si jabat yang melaporkan orang Islam atas dugaan penistaan Kristen. Lawak kau. Ya. Saya akhiri diskusi dan debat para apologet Islam yang telah memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Semoga ilmu yang kita dapat dari diskusi dan debat ini dapat membentengi kita dari pemutatan yang mana pada saat sekarang banyaknya misionaris mencari muslim yang awam untuk dimurtadkan. Saya akhiri video ini. Terima kasih kepada saudara-saudari muslim semua yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.